Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, kali ini kita akan kembali bepajang bangku panjang bersama Peguseda. Dan pada kali ini kita ngobrol bersama Bang atau Bung Amir, Mas? Bung lah. Bung Amir ya. Ya, Bung Amir. Oke. Baik. Kita akan bicara mengenai PGRI dan guru. Wah. Jadi PGRI dan guru. ya. Jadi seperti yang mungkin teman-teman belum tahu, beliau adalah Wakil Ketua Sekretaris PGRI Kota Banjarbaru. Ya, Jadi di sini kita akan bertanya-tanya sedikit tentang PGRI. PGRI entah dalam lingkup tingkat kabupaten kota ataupun juga tingkat nasional yang PB. Tapi setelah yang satu ini. Nah, langsung saja kita tanya jawab. Jadi kita di mobil dalam perjalanan sebenarnya. Nah, Bung Amir, jadi di sini saya ingin bertanya, ada beberapa pertanyaan dan mohon dijawab dengan cepat. Pilihan-pilihan yang saya saya sampaikan. Ada dua pilihan keyword. Mungkin yang mana yang Anda pilih nanti? Iya. Baik. Oke. Baik. Siap ya? Ya, siap. Baik. Yang pertama, aspirasi atau perjuangan? Aspirasi. Yang kedua, iuran atau kritikan? Kritikan. Baik, kita ulas dulu. Kita dua aja. Pertama, saya ingin tanya. Tapi sebelum itu kita dulu nih. Ingin bertanya dulu. Kiprah Anda di PGRI, di organisasi. Jadi bagi yang belum tahu PGRI itu adalah Persatuan Guru Republik Indonesia. Jadi memang organisasi profesi yang ada di Indonesia. Dan untuk lahirnya itu sangat lama ya. Saya lupa, sebelum masa kemerdekaan pun, sebelum kemerdekaan pun juga sudah ada. Iya, sudah ada. Ada sejarahnya PGRI. Nah, kalau sejarah perjalanan Anda dalam PGRI gimana? Saya mengawali berkecimpung di PGRI ini dari kecamatan. PC ya istilahnya. PC Pengurus cabang. Iya, pengurus cabang PGRI di Kecamatan Cempaka waktu itu. Itu. Hingga saat ini? Dulu sempat menjadi sekretaris. Kemudian setelah itu menjadi ketua PGRI Cempaka satu periode. Nah, kemudian yang baru ini adalah wakil sekretaris. Oh iya. Wakil sekretaris di Sejak PGRI. tahun berapa tuh? Awal-awal di Cempaka itu tahun berapa? Jadi sekretaris. Awal itu tahun 2000. Ini berapa nih? 2000. Ini 2020. Berarti sekitar 2010 lah. Oh, sekitar 2010. Iya. Jadi sudah 10 tahunan. Iya. Langsung sekretaris atau sebelumnya bidang? Langsung sekretaris. Sekretaris. Ya. Oh, luar biasa. Jadi dari anggota ke sekretaris. Jadi anggota sekretaris. Jadi memang ada jenjang seperti itu ya. Jadi tidak bisa langsung dari anggota langsung ke ketua dan sebagainya, karena ada jenjang-jenjang persyaratan untuk jadi pengurus ya. Iya, memang ada beberapa syarat. Salah satunya adalah minimal satu tingkat di bawahnya ya. Ya, pernah menjadi pengurus satu tingkat di bawahnya. Ya, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita kembali nih yang pertanyaan tadi. Ya. Keyword tadi pertama perjuangan dan aspirasi. Nah, Ya. Anda menjawab tadi aspirasi. Ya. Alasannya? Ayo, kenapa Anda bicara PGRI, kita bicara bukan perjuangan tetapi aspirasi? Menurut Anda? Begini, karena di PGRI itu kita adalah memperjuangkan aspirasi. Jadi aspirasi yang dari anggota kita perjuangkan. Nah, seperti itu. Hah? Jadi aspirasi itu perjuangan nih? Jadi
aspirasi untuk diperjuangkan. Jadi aspirasi dulu atau memperjuangkan aspirasi. Nah itu bingung lah. Ayo. Ya makanya pilih salah satu. Anda memilih aspirasi tadi. Jadi saya kayaknya mengumpulkan aspirasi dulu dari anggota. Mereka itu kira-kira Ya. maunya apa. Kita pilih Ya. yang sesuai dengan organisasi kita. Kemudian kita coba untuk perjuangkan. Oh, siap. Kira-kira seperti itu. Siap. Jadi ya, sebenarnya dua hal itu tidak bisa terpisahkan ya. Iya. Tapi dianggap tahap awal yang untuk diambil adalah aspirasi dulu ya. dulu. Karena memang konsep PGRI sendiri sampai hingga tingkat nasional memang menyerap aspirasi ya. Iya. Dia organisasi tidak berdiri sendiri, bahkan ketua ataupun juga pengurus besarnya pun juga tidak menyampaikan pemikiran-pemikiran sendiri, ide-ide ataupun dari inisiatif ataupun juga pemikiran-pemikiran dari si ketua, tetapi dia harus peka dulu terhadap keadaan apa yang ada terhadap anggotanya, seperti itu ya. Iya, terutama yang di daerah-daerah. Betul sekali. Nah, yang kedua lagi. Tadi apa tadi? Kritikan atau iuran? Iya. Tadi saya pilih kritikan. Alasannya? Karena memang kalau kita diri sendiri aja kita harusnya bisa melihat diri kita sendiri itu melalui kritikan. Jadi bagaimana baiknya kita itu kan orang yang melihat. Jadi kayaknya kritikan itu bisa memperbaiki diri. Dalam hari kan organisasi. Jadi kritikan bisa lebih memperbaiki organisasi kita menjadi lebih baik. Ya. Kalau iuran sebenarnya? Kalau iuran sebenarnya sih harus ada juga. Karena organisasinya kan tidak bisa jalan tanpa iuran. Nah, itu kayaknya dua hal yang berbeda ya. Sebenarnya konsep dari saya, pertanyaan itu, kritikan dan iuran itu merupakan salah satu hal yang menjadi tantangan organisasi PGRI. Sebenarnya seperti itu maksud saya. Jadi Anda memilih kritikan, lalu saya tanya seperti itu. Jadi bukan dua hal yang berbeda, tetapi kritikan dan iuran itu jadi tantangan dalam organisasi maksudnya. Iya. Menurut Anda kalau misalnya dari tantangan sendiri, antara iuran dan kritikan yang mana yang lebih menantang? Yang lebih menantang kayaknya iuran. Iya. Apa mungkin bisa dijelaskan mengenai iuran itu? Nah, di PGRI sendiri kan kita ada ADART dan di sana ada memuat atau menjelaskan tentang iuran anggota. Yang dulu itu adalah 4.000 ya. Yang terdiri pembagiannya adalah 1.200 berapa tuh? 1.200 kah? Apa 400? Ya berapa? 1.200. Ya pokoknya ada ya. Ada porsi-porsinya. Ada porsi. Tapi semakin tinggi semakin sedikit. Ya, semakin ke pusat semakin sedikit iurannya. Tapi semakin banyak sebenarnya karena banyak anggotanya. Iya. Iya, tapi sebenarnya kalau secara kumpulan semakin daerah memang semakin sedikit, meskipun banyak porsinya, tetapi sedikit ya penerimaannya. Karena anggotanya memang sedikit daripada yang di pusat. Betul. Jadi sebenarnya iuran menjadi permasalahan. Iya, sebenarnya iuran menjadi permasalahan karena dengan iuran kan anggota ini memiliki hak-hak. Nah, sebagai pengurus organisasi, kita wajib memenuhi hak-hak tersebut. Yang mana mereka telah membayar iuran. Benarnya apakah ada atau tidak ada iuran berpengaruh gak sih terhadap perjalanan organisasi menurut Anda? Sebenarnya setiap organisasi kan melaksanakan beberapa kegiatan. Ya. Nah, dari iuran itulah kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan. Nah, misalnya ada perjuangan-perjuangan dari organisasi ataupun kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan anggotanya. Nah, itu memerlukan biaya. Jadi iuran ya lumayan penting lah. Tapi perlu diketahui tadi ya, bahwa iuran itu tidak mesti misalnya diambil oleh
pengurus kabupaten kota ataupun pengurus cabang ya. Iya. Tapi intinya memang pembagiannya proporsional. Iya. Terbagi ya. Terbagi Bukan ada. dia mungkin ada yang berpemikiran 4.000 semuanya untuk satu organisasi di bidang di cabang ataupun Satu di wilayah. wilayah Iya. saja, tidak ya sebenarnya itu dibagi-bagi dan sebagainya. Iya. Dan pengurusnya pun tidak ada mendapat gaji atau porsi dari iuran tersebut. Betul. Jadi anggota itu murni sosial untuk organisasi. Tidak ada biaya apapun yang dikeluarkan untuk anggota, untuk pengurus organisasi. Kecuali mungkin operasional. Mungkin untuk kegiatan kan, Ya, untuk kegiatan. organisasi itu ada. Tapi tidak ada honor sama sekali. Tidak ada honor. Insentif honor tidak ada. Insentif atau honor itu tidak ada sama sekali. Jadi menurut Anda sendiri PGRI ini, Anda berkecimpung di PGRI sendiri, Bung Amir, Ya. itu motivasi Anda apa sih? Motivasi saya sebenarnya, saya ini memang dari waktu sekolah, zaman sekolah suka dengan organisasi. Jadi banyak jenis organisasi kemanusiaan yang saya ikuti, dari pramuka, PMI, Ya, terus OSIS kan waktu sekolah dulu. ya. Kemudian yang di luar-luar tuh ada yang di kecamatan, ada juga ikut perkumpulan-perkumpulan. Nah, seperti itu. Jadi kalau organisasi PGRI ini, karena memang saya setelah sekolah kan jadi guru, nah, dan di guru itu ada organisasinya, maka saya ikut. Memang itu pertama untuk menambah wawasan, menambah kawan. Nah, sehingga kita di dalam kegiatan sebagai guru lebih banyak pengetahuan dan kawan. Jadi sosialisasi ya. Ya, sosial. Sosialisasi, kemudian memang hobi juga berorganisasi seperti itu ya. Iya. Kalau saya beda lagi, Mas. Ya. Bung, Bung Amir. Kalau Mas Bung sih. Kalau saya pribadi terus terang, organisasi PGRI saya anggap organisasi yang satu-satunya organisasi yang paling efektif untuk menyuarakan aspirasi teman-teman guru. Ya. Jadi satu-satunya jalur yang paling efektif yang bisa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu, yang bisa berkontribusi secara aktif dan nyata dan bisa menyelesaikan permasalahan hingga taraf nasional, saya pikir cuma PGRI. Iya, memang. Karena sistemnya sangat terpusat, sangat terstruktur, ya kan? Berbeda mungkin, mohon maaf, dengan organisasi-organisasi lain kemungkinan tidak semasif dengan PGRI, karena aspirasinya dari grassroots ya, kemudian bisa sampai ke atas, dan kebijakan itu bisa diambil dari skala pemerintah pusat. Karena banyak kebijakan-kebijakan pemerintah pusat itu kalau mau demo bagaimanapun, kalau di daerah, kalau tidak ada usaha dan sebagainya sampai ke pusat, tidak akan efektif. Memang banyak ya. Sebenarnya perjuangan-perjuangan PGRI ini banyak yang tidak diketahui oleh halayak, yang tidak diketahui oleh para anggotanya, guru-guru. Karena ini memang pergerakannya itu memang yang pertama kurang sosialisasi ya. Kurang sosialisasi dari pengurus. Ya. Yang kedua, dianggap kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada guru itu adalah keberkahan dari pemerintah. Keberkahan ya, karunia atau gimana sih? hadiah semata-mata, dan tidak diketahui bahwa di belakang layar ada sekelompok orang yang berdarah-darah untuk memperjuangkan hal tersebut. Jadi mungkin itu yang tidak disadari oleh para anggota ya. Iya. Banyak sebenarnya, dan tidak bisa kita ucapkan satu persatu bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah yang sayang terhadap guru itu sebenarnya sedikit banyaknya merupakan hasil dari perjuangan dari PGRI di balik layar. Tapi ada satu, yaitu sertifikasi guru. Nah, ini itu sangat krusial, dan yang sangat krusial dan sudah dinikmati. Itu perjuangan bertahun-tahun. Sepengetahuan saya, sampai perlu menyiapkan hampir 10 tahun atau 5 tahun. Bahkan saya ingat bahwa di sana ada rekan-rekan
yang pengurus PGRI itu yang naik ke DPD agar bisa mempengaruhi di bidang di sektor legislatifnya, ya kan? Iya. Untuk bisa menyusun undang-undang guru dan dosen. Hingga akhirnya meskipun konsep pertama adalah tunjangan itu berupa hadiah, berubah bergeser menjadi tunjangan berupa peningkatan dengan tuntutan peningkatan profesionalisme. Iya. Dulu sebenarnya konsepnya tidak ya, Tidak. dari almarhum Dr. Sulistyo dan dahulu. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Nah, ini menarik nih. Pilih salah satu ya. Ya. Nah, ini mohon maaf ya, tidak ada pembandingan dan sebagainya. Saya cuma ingin tahu jawaban Anda. Top main Anda, keyword Anda terhadap pertanyaan ini. Nah, pertanyaannya, pilih salah satu ya. Pak Sulistyo atau Bu Uni? Ayo cepat, ini top main ini, nggak bisa itu. Ya sudah, Bu Uni aja dah. Kenapa? Alasannya? Sebenarnya kalau Bu Unipah sama dengan Pak Sulistyo, ya mereka sama-sama orang hebat. Ya. Sama-sama orang yang sudah memperjuangkan hak-hak guru. Ya. Celakaannya. Ya. Terus lanjut aja. Tapi Pak Sulistyo kan, kalau Bu Unipah kayaknya beliau lebih berani untuk mengungkapkan aspirasi anggotanya ke atas. Seperti Oke. itu kira-kira. Oh gitu ya. Ya, sebenarnya dua orang ini tidak bisa sih. Saya cuma membenturkan saja. Karena dua orang ini merupakan dua orang tokoh penting di PGRI. Iya, memang. Pak Sulistyo merupakan salah seorang penggagas dari Undang-Undang Guru dan Dosen tadi. Iya. Dan sekaligus beliau sebagai ketua PGRI pada masanya dan sekaligus menjadi anggota DPD dari Jawa Tengah. Jadi memang peran beliau di legislatif sangat dominan pada saat itu. Iya, memang. Dia terhadap Undang-Undang Guru dan Dosen sehingga bisa sukses goal Undang-Undang Guru dan Dosen itu. Kemudian kalau Ibu Uni itu sebenarnya juga penerus dari Pak Sulistyo. Beliau kan searah saja. Iya kan. Jadi artinya memang satu kubu dan ya memang PGRI satu kubu ya. Tapi ibaratnya memang beliau ini memang satu arah, satu visi. Wah, luar biasa dari Ibu Unipah dan Pak Sulistyo. Terima kasih kepada almarhum Pak Sulistyo. Semoga beliau dilapangkan kuburnya. Amin, Ya kan? amin, Karena amin, ya rabbal alamin. ya. Kemudian harapan terakhirnya untuk PGRI gimana? Harapan kita untuk PGRI, ya semoga PGRI ini semakin jaya dan bisa, khususnya pengurus bisa membawa aspirasi anggotanya untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Itu saja. Ya, itu saja. Harapan kepada anggota? Dan anggotanya supaya lebih bisa memahami lah organisasinya, sehingga tidak ada prasangka buruk kepada organisasinya. Memang selama ini ada prasangka? Saya pernah mendengar selentingan di pojok-pojok ya, bahwa memang para anggotanya ini menganggap bahwa PGRI ini cuma mengambil iurannya saja, namun kerjanya tidak ada. Nah, saya pernah mendengar seperti itu. Kemudian saya coba menjelaskan kan sedikit demi sedikit, ya gitulah. Ya, Pak Zida, ini kami sampaikan bahwa ini merupakan opini pribadi kami. Iya. Opini pribadi kami, sekedar pembicaraan saja. Mohon maaf jika ada terdapat kehilapan ataupun kesalahan dalam pengucapan ataupun tutur kata yang kurang sopan. Mohon maaf sebelumnya. Jadi ini merupakan obrolan-obrolan santai lah tentang dunia PGRI, dunia guru yang ada di Indonesia umumnya dan di Banjarbaru khususnya ya. Iya. Kalimantan Selatan juga ya. Selatan. Nah ya. Jika menyukai video ini silahkan like dan jangan lupa subscribe channel Pegusi dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Sampai jumpa pada video-video kami lainnya. Dadah. Nah, Makasih Bung Amir. siap.